Mulai start. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang hari Maha Kuasa kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Baiklah, kita lanjut sebelum kita memasuki materi tentang inflasi, kita belajar tentang indeks harga kan. Sebelum masuk ke materi inflasi, ada baiknya kita berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Wahyu Pratama, Ahmad Raihan, Ali Eka Saputra, Ali Rahmat Hidayat, Bayu Fatio Herman, Fatri Rahman, Terbiasa, Ilham Saputra, Ezarul Zahra, Robi Fazul Fahmi, Desiani Rizal, M. Alfarido Jaswil, M. Wardan, Makfira Uja, Nur, Najib Fikri, Najib Rafi, Rahman, Benan, Said, Zulaika. Baiklah, habis semua kan hari ini. Jadi materi kita itu tentang inflasi. Tujuan kita mempelajari inflasi ini yang pertama yaitu kita harus paham pengertian dari inflasi. Yang kedua, jenis-jenis inflasi. Kita bisa mendeskripsikan apa itu inflasi. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang keempat, cara mengatasi inflasi. Dan yang kelima, dampak inflasi. Dan yang keenam yaitu cara menghitung laju inflasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita saksikan dulu video ini terkait tentang inflasi. Misalnya, ada masalah listrik, biasanya berpengaruh pada keselamatan yang mau kita lakukan. Yang ketiga adalah inflasi. Inflasi pada awal saya itu mengalami perubahan ekonomi secara global. Kemudian ada fluktuasi.
permintaan penawaran terus terjadi asalkan inflasinya tetap terjaga. Makanya Bank Indonesia dan pemerintah terus berupaya agar inflasi tetap stabil. Kemudian inflasi bukan hanya dikembang bekerja pemerintah aja, kita juga bisa ikut menjaga inflasi agar tetap stabil dengan cara pola belanja bijak. Kelima, Nah, setelah melihat tiga tayangan tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu inflasi? Ada yang tahu apa itu inflasi setelah menonton video tadi? Inflasi itu adalah sebuah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagai besar dari harga barang-barang lain. Ya, betul. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus yang dilakukan secara umum. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus. Tapi apakah semua barang dan jasa itu disebut inflasi? Tidak. Ya, tidak. Karena kenapa harga barang itu tidak disebut inflasi? Karena inflasi itu mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama yaitu kenaikan harga, yang kedua bersifat umum. Di sini inflasi itu artinya kenaikan harga itu terjadi secara umum atau terjadi secara serentak atau massal. Yang ketiga yaitu berlangsung secara terus-menerus. Yang mana inflasi itu bukan terjadi hanya dalam kurun waktu sehari atau seminggu, tapi dalam kurun waktu sebulan yang terjadi secara terus-menerus. Yang materi selanjutnya itu tentang penyebab inflasi. Yang pertama yaitu ada permintaan atau demand, yang mana naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Semakin banyaknya permintaan, maka harga barang semakin melonjak kan? Kalau semakin banyak permintaan, harga barang semakin melonjak dan nilai tukar atau jumlah uang beredar semakin banyak. Yang kedua yaitu penawaran atau supply, yang mana penawaran barang ini akan mengalami penurunan jika harga permintaannya semakin banyak. Yang ketiga yaitu ada ekspektasi masa depan, yang mana perkiraan perubahan harga masa datang atau kebijakan pemerintah dan bank sentral. Ekspektasi masa depan ini bisa kita contohkan di masa pandemi COVID kemarin, yang mana kita bisa berekspektasi di masa depan atau 5 tahun yang akan datang di mana inflasi di Indonesia. Karena menunjukkan pada saat COVID kan harga daya beli kita menurun. Terus orang nggak boleh keluar rumah kan, makanya terjadi inflasi atau deflasi, yaitu penurunan harga. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi ada kenaikan biaya produksi, meningkatnya jumlah uang beredar yang tergantung permintaan dari pasar tadi. Yang keenam yaitu inflasi dari luar negeri dan dalam negeri, adanya produk domestik dari dalam negeri dan ekspor ataupun impor. Jenis inflasi itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tingkat keparahannya berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama ada inflasi ringan, di mana inflasi ringan ini mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian karena berkisar 10% per tahunnya. Sedangkan inflasi sedang menurut tingkat kesejahteraannya masyarakat berpenghasilan tetap, yaitu 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat menimbulkan kekacauan pada perekonomian, minimnya daya menabung karena bunga rendah berkisar 30 sampai 100% per tahun. Dan yang keempat yaitu sangat berat, menimbulkan kekacauan perekonomian meskipun ada kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah, yaitu berkisar dari 100% per tahun. Jenis inflasi selanjutnya itu ada berdasarkan penyebabnya, atau yang pertama ada demand pull inflation. Ada yang tahu demand pull inflation itu artinya apa? Ya, demand itu artinya permintaannya lebih besar dari yang dapat dipenuhi
penawaran naik, adanya kenaikan harga dari biaya produksi. Yang ketiga ada bottleneck inflation yang artinya campuran atau gabungan dari permintaan dan penawaran tersebut. Berdasarkan sumbernya terbagi dua. Yang pertama ada domestic inflation dan import inflation. Domestik itu bersumber dari dalam negeri. Contohnya jumlah uang di masyarakat lebih banyak karena jumlah barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap. Kalau impor bersumber dari luar negeri yang artinya adanya perdagangan bebas yang terjadi di luar negeri. Dampak dari inflasi yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena minimnya daya beli masyarakat atau minimnya daya beli masyarakat yang berkurang. Yang kedua, masyarakat berpenghasilan rendah dan tetap tidak mampu menjangkau harga kebutuhan barang karena harganya meningkat sedangkan berpenghasilannya rendah, makanya dia nggak bisa membeli barang tersebut. Yang ketiga, pengangguran. Contohnya terjadi pas COVID kemarin terjadi banyak PHK karena perusahaan banyak mengurangi jumlah PHK karena nggak mampu membiayai karyawan kan. Yang keempat, menurunnya daya beli. Yang kelima, redistribusi pendapatan. Redistribusi itu penyaluran barang. Kalau itu penyaluran pendapatan. Yang keenam, ketidakstabilan kondisi ekonomi atau terjadinya resesi ekonomi. Resesi ini sangat menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya bagi yang pertama yaitu bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Pemilik pendapatan tetap dirugikan, pemilik pendapatan tidak tetap biasanya diuntungkan. Yang kedua, para penabung di bank dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Yang ketiga, bagi debitur atau peminjam uang dan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Bagi debitur, inflasi menguntungkan karena saat pembayaran nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat peminjam. Sedangkan bagi kreditur mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Selanjutnya yaitu cara mengatasi inflasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter atau kebijakan moneter itu terbagi ada kebijakan diskon, operasi pasar terbuka, perubahan cadangan minimum, dan pemberian kredit selektif. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yang mana kebijakan fiskal ini mengurangi pengeluaran negara atau menaikkan pajak, penekanan pengeluaran pemerintah, dan pengadaan pinjaman pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan non-moneter dan ditempuh melalui cara kebijakan hibah, kebijakan yang berkaitan dengan hasil produksi, dan kebijakan penentuan harga atau indeks rate. Selanjutnya menghitung laju inflasi dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Kemarin kan kita udah belajar indeks harga kan? Ingat kan masih rumus indeks harga Pak? Nah, IHK itu adalah suatu parameter untuk mengukur biaya atau pengeluaran yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli rumah tangga untuk keperluan hidup. Sedangkan indeks harga perdagangan pasar yaitu menitikberatkan pada barang-barang yang tingkat perdagangannya besar. Contohnya bahan baku, bahan mentah, dan barang setengah jadi yang dihasilkan oleh produsen. Yang ketiga yaitu ada DNB, deflator, jenis indeks yang mencakup jenis barang yang berbeda dengan kedua indeks di atas. Termasuk cara menghitung inflasi.
dikali 100%. Lihat indeks harga tahun ini. Indeks harga tahun ini. Kalau IHT kurang 1, indeks harga tahun sebelumnya. Sampai situ paham? IH tadi apa? Masuk ke contoh. Soal ini kan indeks harga pada bulan Juli 2023 110%, dan indeks harga bulan Agustus 2012 sama dengan 112%. Maka hitunglah laju inflasi. Maka laju inflasi dapat dihitung sebagai berikut. Indeks harga pada tahun lalu berapa? Pada bulan lalu. Ini mengalami kenaikan atau penurunan? Berapa persen? 2% kan? Jadi pada bulan Juli 2023 dia mengalami berkisar 110%, yaitu 112% dikurang 110% berarti 110%. Tahu ini datangnya dari mana? 112. Dari Tadi kalau rumusnya laju inflasi sama dengan indeks harga pada saat sekarang dikurang indeks harga pada sebelumnya. Jadi pada sekarang itu 112%. 112% dan sebelumnya itu 110%. Dibagi dari indeks harga pada tahun sebelumnya yaitu 110% dikali 100%. Hasilnya yaitu 1,82%. Paham kan cara ini? Sama kayak rumus ini, rumus indeks harga kemarin.
inflasi tahun 2017 dan inflasi tahun 2018. Nanti dua orang yang cepat angkat besar kasih. Dua.